Perkenalkan, saya Adel. Saya kelas 10 Manajemen Perkantoran. Saya sekolah di SMK Teladan Pematang Siantar. Nah, teman-teman, jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang River of Life atau Sungai Kehidupan. Nah, yang pertama, saya lahir pada tanggal Mei 25, 2006. Saya anak nomor 1 dan lahir di Padang Sidimpuan. Nah, di Sidimpuan saya tinggal bersama opung, bapak, dan mama saya dan saudara saya yang lainnya. Nah, pada umur 3 tahun, bapak dan mama saya pergi bekerja di Pekanbaru dan saya ditinggalkan bersama opung. Kemudian lanjut di SD. Saya SD pada umur 7 tahun. Nah, di sini pertama sekali saya SD di kampung opung dan bersama opung waktu kelas 1. Kemudian waktu kelas 2, bapak saya memanggil saya untuk sekolah di Pekanbaru karena mama dan bapak saya bekerja di Pekanbaru, dan supaya mama sama bapak saya bisa menjaga saya dan supaya juga tidak membebankan opung. Kemudian kelas 2, saya kelas 2 di Pekanbaru, di mana Pekanbaru itu adalah tempat mama sama bapak saya bekerja. Nah, tidak lama di Pekanbaru, waktu kelas 2 semester 2 saya pindah di Tarutung, di mana Tarutung itu adalah tempat opung dari mama saya. Nah, saya kelas 2 di Tarutung itu tidak lama, sekitar 3 bulan. Nah, setelah dari 3 bulan tersebut, saya akhirnya pindah ke Pematang Siantar, dimana saya pindah karena bapak saya menginginkan kami untuk sekolah di Pematang Siantar dan untuk tinggal di Pematang Siantar. Nah, di sini saya SD 12440 Pematang Siantar, yang dimana saya lulus dari sekolah ini. Nah, di sekolah ini saya sangat senang sekolah di sini karena banyak teman yang sangat menyenangkan, dan juga prestasi saya sangat bagus. Saya bisa dapat ranking bagus dan hingga menjadi juara. Nah, di sini waktu SD cita-cita saya ingin menjadi guru, yang dimana saya pikir karena ingin menjadi guru itu pasti akan menyenangkan untuk mengajarin murid-murid. Nah, setelah lulus dari SD, saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 7 Pematang Siantar. Saya sekolah di sini dari awal itu kelas 7. Nah, pada kelas 7 semester 2, tepatnya bulan 2, negeri kami mengalami COVID-19. Nah, dikarenakan COVID-19 itu, pembelajaran dihentikan pada waktu itu dan kami belajar di rumah. Nah, negeri kami ini mengalami COVID-19 selama 2 tahun lebih. Di situ kami kesulitan belajar mengajar. Dan saat itu juga saya menurun ranking. Entah kenapa di situ juga sangat banyak sih masalah-masalah. Contohnya masalah ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Di SMP ini pun saya memiliki teman yang cukup sedikit, dikarenakan jarang bertemu. Oleh sebab itu saling mengenal pun sangat susah. Nah, setelah itu saya juga sangat tidak mengenal guru-gurunya dan sangat tidak memahami pelajaran-pelajaran karena belajar itu daring dalam jaringan. Daring itu dimulai pada kelas 7 semester 2 dan berakhir pada kelas 9 semester 1. Dan di semester 2 nya kami itu sekolah, walaupun sekolahnya pakai sesi. Nah, kadang itu pun sekali seminggu, jadi waktunya sangat sedikit. Itu pun
pelajarannya mungkin tidak masuk akal bagiku. Nah, setelah dari SMP saya melanjut sekolah di SMK swasta Teladan. Saya mendaftar di Teladan ini karena ada beberapa kendala. Contoh salah satunya itu adalah waktu itu saya kehilangan rapor. Nah, jadi di sekolah yang ingin saya daftar itu harus memiliki nilai rapor. Padahal rapor SMP saya itu kehilangan. Nah, di saat itu kami tidak tahu harus berbuat apa. Jadi kami mendaftar di SMK Teladan Pematang Siantar. Karena sekolah itu adalah sekolah yang paling dekat dengan rumah saya. Nah, kan di sekolah kami ini bukan cuma hanya SMK, tetapi ada juga SMP, SMA, dan SMK. Tapi saya memilih SMK karena saya ingin mengambil jurusan manajemen perkantoran. Nah, kan saya sekolah di SMK Teladan dan memilih jurusan manajemen perkantoran. Nah, waktu SD sampai SMP kan cita-cita saya ingin menjadi guru. Nah, setelah memasuki SMK ini, saya berpikir untuk menjadi sekretaris atau juga CEO. Nah, di sini saya akan mempelajari tentang perkantoran, sekretaris, dan juga bagian-bagian dari perkantoran. Kemudian di sini saya ingin mencapai semua. Nah, di sini saya sangat ingin belajar dengan giat untuk mencapai hasil dan nilai yang bagus. Nah, setelah dari SMK saya berniat untuk bekerja. Itu mungkin bekerja beberapa tahun bekerjanya. Nah, setelah dari SMK saya nanti berniat untuk bekerja sambil kuliah. Nah, di sini mengapa saya ingin bekerja sambil kuliah? Karena saya ingin membiayai sekolah saya sendiri, dan juga mungkin ekonomi orang tua saya tidak mencukupi untuk kuliah saya. Nah, jadi saya ingin bekerja sambil kuliah nanti. Nah, suatu saat nanti saya ingin setelah saya kuliah, saya nanti ingin berbisnis karena saya sangat suka dengan bisnis. Setelah berbisnis, saya ingin menaikkan bisnis dan membuat suatu perusahaan, di mana saya ingin di perusahaan ini saya menjadi CEO. Nah, saya sangat ingin sekali bekerja di perusahaan dan menjadi CEO karena saya suka sekali memimpin suatu organisasi. Oleh sebab itu, saya akan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita saya, yaitu ingin menjadi CEO. Nah, sekian itulah River of Life saya. Terima kasih.